Alhamdulillah, ja'alnallah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya untuk memiliki karomah yang terbesar, yaitu adalah istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan kita, kesetiaan kita itu lebih daripada 1000 keramat. Sampailah kita di dalam bab fadailu sholawat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. A'maluna baina qabul wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadin. Amalan kita antara diterima dan ditolak oleh Allah. Sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Puasa kita bisa diterima, bisa ditolak. Sedekah kita pun demikian. Segala amal perbuatan bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali orang yang melakukan sholawat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat, sebab sholawat ini adalah perintah Allah yang mana Allah juga melaksanakannya. Hanya dikatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini juga jawaban dari orang yang lancang, gak punya etika, gak punya akhlak. Logikanya terlalu tinggi, logikanya kebablasan, sampai mengatakan Allah sudah menciptakan semuanya. Naam, benar. Allah sudah menciptakan tadi, sudah. Semua sudah diciptakan oleh Allah. Sudah. Lah, kalau semuanya sudah diciptakan oleh Allah, sekarang Allah ngapain? Orang yang lancang mengatakan demikian. Ayat ini sebagai jawaban. Yushollun ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di dalam nahwu itu yang sebelumnya dikerjakan dan akan dikerjakan dan sedang dikerjakan. Ini fi'il mudhari'. Sebelumnya dikerjakan, saat ini dikerjakan dan nanti masih dikerjakan. Makanya ini dikatakan oleh ulama tafsir dalalah ala takfir. Jadi kalau dikatakan Allah ngapain? Allah saat ini lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tentunya makom kedudukan solawat itu berbeda-beda. Solawat manusia ke manusia itu adalah doa. Kita solawat kepada Nabi Muhammad itu adalah doa, mendoakan Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh doa kita, tidak. Ibarat kalau mau melogikakan sesuatu, Nabi Muhammad sudah mendapatkan solawat dari Allah. Solawat dari manusia ke manusia itu doa. Antara malaikat ke manusia itu adalah memintakan ampunan. Jadi malaikat bersolawat atas nama kita, berarti malaikat sedang memohonkan ampun untuk nama kita. Kalau bagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah merahmati Nabi Muhammad. Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Antara Tuhan kepada makhluk, Allah kepada makhluk adalah rahmat, kasih sayang. Antara malaikat kepada manusia adalah doa, memintakan ampunan. Kalau manusia ke manusia, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yushollun ini adalah fi'il mudhari'. Makanya dikatakan tidak akan pernah berhenti Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman kepada Allah. Ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah amanatun ilahiyah. Amanat ilahiyah, amanat dari Tuhan, amanat dari Sang Pencipta, amanat agar kita melaksanakannya. Untuk apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan selamat. Syarat keselamatan itu kuncinya ada pada ridho Allah. Dan Allah meridhoi jika kita mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad. Ini bukan berarti lalu keputusan Allah di tangan Nabi Muhammad. Ini terlalu terbatas kalau orang membaca demikian. Maknanya tolak ukur kecintaan kita kepada Allah ini tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Sayyidina Malik bin Marwan itu senantiasa mengatakan, ya Allah, tambahkanlah cinta di hatiku kepada Nabi Muhammad. Loh, kok enggak, kenapa cintaku ditambahkan kepadamu? Kenapa? Beliau selalu berdoa, tambahkanlah cintaku kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Tolak ukur barometer cintanya Allah kepada kita tergantung bagaimana penghormatan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sulit menjelaskan ini bagi orang-orang yang tidak ada mahabbah kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan di minggu yang lalu, kurikulum ini jangan ditinggalkan. Alimu auladakum bisalatsatin khisal. Ajari anak kalian dengan 3 perkara. Jangan lewat dari ini dan jangan dipindah-pindah, jangan didahulukan antara satu dengan yang lain. Hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi. Ketika cinta kepada Nabi, maka akan tumbuh mahabbah, tumbuh cinta, maka segala ayat yang Allah berikan terasa lezat, terasa nikmat. Perintah Allah, perintah Nabi, tingkah laku Nabi menjadi indah, menjadi nikmat. Sehingga para sahabat ini senantiasa terdiam. Kalau sudah Nabi Muhammad, mereka terdiam mengamati Nabi Muhammad. Dilihat sebagai inspirasi kehidupan dia. Kedipnya Nabi Muhammad, selera makannya Nabi Muhammad, cara jalannya, cara pakaiannya, cara bicaranya, cara jalannya, diikuti semuanya. Karena Nabi Muhammad menjadi inspirasi bagi mereka. Nah, kita harus juga demikian. Jadilah seperti para sahabat Nabi, totalitas, tidak ada bantahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini cukup bagi kita menyadari bahwa sholawat kita kepada Nabi Muhammad tidaklah penting. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu yang butuh kita, bukan Nabi Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad tidak menambahkan kedudukan Rasulullah, tidak menambahkan makom, tidak menambahkan wilayah Nabi Muhammad, tidak. Ibarat Allah sholawat ini seperti gelas yang sudah penuh, ember yang sudah penuh. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, ember yang sudah penuh. Kalau ditambahkan sholawat kita, maka ember tersebut akan tumpah, dan tumpahan tersebut mengenai diri kita. Jadi yang butuh sholawat kepada Nabi Muhammad itu kita. Untuk apa? Agar kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat ini untuk mengikat ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad. Ketika kita sholawat, maka arwah kita diangkat oleh Allah. Batiniyah kita, haliyah kita, keadaan kita diangkat oleh Allah dan dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad.
perlu diketahui, sholawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa dilakukan kecuali Allah yang telah meridhoi hambanya untuk bersolawat menyebut nama kekasihnya. Jadi kalau ada orang bersolawat memuji Nabi Muhammad, itu maknanya Allah telah ridho kepada hambanya. Allah itu maha cemburu, cemburunya luar biasa. Kita kalau melihat anak kita diganggu, cemburu, marah kita. Kalau kita melihat istri kita diganggu, cemburu, marah kita. Ketahuilah, kecemburuan Allah kepada Nabi Muhammad melebihi kecemburuan kita kepada keluarga kita. Maha cemburu Allah. Maka sungguh mahal nilainya bagi mereka yang mau menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu mahal harganya. Karena tentunya harus mendapatkan ridho dari Allah. Tidak sembarangan seseorang bisa menyebut nama Nabi Muhammad, tidak sembarangan, kecuali Allah yang telah meridhoi mereka yang menyebut nama kekasihnya. Kalau kita saja, ada orang masuk ke rumah kita, kita pasti penasaran, kita pasti harus jaga-jaga. Ada orang lain, ada orang asing masuk, kita jaga-jaga. Karena apa? Khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Begitu.